Welcome back to Did You Know 3. Nah, sekarang nih ya, dibawain acaranya beda nih, nggak kayak kemarin. Ada artisnya, gila. Siapa podcasternya. Oke, kenalin, ada Ardhito Pramono di sini, atau kalian bisa manggilnya Hafiz ya. Dan satu lagi. Gua dia. Oke, sekarang nih ya, kan kemarin-kemarin kita udah bahas-bahas banyak nih, oke? Nah, sekarang ada dua abang-abang di samping kita, abang-abangan ya, abang-abangan. Mungkin bisa diperkenalkan aja. Iya, langsung Sebelum perkenalan ya, mungkin dari sebelum Mas yang pakai baju hitamnya. Aku Riza Mardhanito dari angkatan 17, asal Solo. Solo. Angkatan berapa nih, Mas? 17. 11. Mungkin lanjut ke Masnya. Ya, aku Dias Arinza dari angkatan 17, asli Solo juga. Ini kayaknya gue harus menyamakan ya, ngomongnya aku kamu ya. Oh, oke. Karena Iya juga sih, abang-abang bener. ini makanya aku kamu, jadi aduh gila, gue kayak paling kasar banget kalau pakai gue lu gitu. Gak apa-apa kali ya kalau bisa keceplosan gue lu, gak apa-apa kali ya. Oke, santai aja. Mungkin langsung aja ya, gue tanyain dulu nih. Lagi sibuk ngapain sih akhir-akhir ini? Ngapain ya? Ya, biasalah proyek. Kalau enggak ya ngerjain skripsi, TA gitu. Kalau Mas Dias? Sama sih. Sama. Sibukan ke TA-nya. apa maksud TA? Iya. Dulu TA karya. Oh, karyaan. Iya. Enggak, apa ini kalau masih jam skripsi? Enggak TA juga. TA juga karyaan. Itu ngambil apa? Itunya. Apa namanya? Objeknya. Iya, objeknya ngambil apa? Kalau aku coffee resort di Tawangmangu. Kayak Starbucks gitulah. Starbucks Resort yang di Bali itu kan. Itu kan mau perencanaanku di Tawangmangu, tapi Kenapa tuh milih Tawangmangu? karena di sana kan ada potensi petani kopi juga di sana. Iya juga sih. Terus kalau Mas Dias Kalau ambil TA-nya aku apa? sebenarnya background-nya itu ke gedung opera. Jadi gedung pertunjukan. Jadi kan kemarin ada konflik di Sriwedari. Masalah. Jadi kan yang sebagian wilayahnya ada yang dibikin masjid. Nah, terus bagian di gedung moyang orangnya itu mati. Nah, akhirnya dari kasusnya itu gua ambil background dari kasusnya itu. Jadi aku pengen bikin gedung moyang orang yang kan kalau di luar ketika orang lihat sandiwara itu kan keren, elegan gitu loh. Iya. Kita masuk ke gedung opera terus dibikin prosenium, akustiknya main. Kalau yang di sini di lokalan kan khususnya buat budaya yang kayak bukan teater ya, tapi lebih ke wayang orang kan seadanya. Jadi cuman lihat orang pakai baju wayang kelar. Nah, kalau misal di rebrand jadi sesuatu yang spesial gitu loh. Jadi bangunannya juga mendukung, terus akustiknya juga diperhitungin. Jadi nanti toh juga kalau misal kita bikin gedung opera nggak cuman yang dimainin di situ nggak cuman pertunjukan wayang orang toh. Kan kalau misal gamelan pun katanya kan gamelan punya sebutan musik surga. Nah, namanya juga musik surga, berarti kan kalau misal kita kemas jadi yang lebih elegan kan sakralnya lebih kerasa gitu loh. Nah, itu yang tak pakai buat background, aku bikin gedung operanya itu. Ini kalau misal TA-nya ini diwujudin beneran nggak sih kalau misal TA? Ya kalau misal Dilirik sama pemerintah ya bisa. Oh, berarti Jadi, itu kalau misal tahap sekarang baru tahap desain gitu doang ya? Iya, belum jadi perencanaan. belum direalisasiin. belum. Oh, cuman bakalan lebih enak kalau misal nyenggol isu yang ada di luar. Jadi kayak Rizam ada masalah kesejahteraan petani kopi. Nah, kan ini kopi di Indo juga lagi naik. Petani-petani kan juga baru mulai mulai berkembang. Nah, kayak gitu, isu kayak gitu bisa bikin karyamu nanti bisa dilirik. Oh iya. Tahu nggak? Berarti jadi kan pemerintah nanti juga punya kesadaran. Pemerintah punya kesadaran sendiri, wah ini ada mahasiswa yang bikin kayak gini. Kalau misal emang benar-benar terkonsep sama benar-benar mateng, bakalannya bisa kelirik sama pemerintah, malah dibikin kerjasama. Oh, aku baru tahu kalau kayak gitu. Oke.
Mantap juga ya dilihat dari TA dan konsep-konsepnya dari Mas Rizal dan sama Mas Dias. Iya bener banget Lis. Oh iya Mas, ini dulu milih desain interior itu alasannya kenapa sih? Gagal jadi arsitek. Gagal jadi arsitek. Emang mau Iya. mau itunya di mana? Apa? Awalnya mau arsitek di Iya. mana? Mana aja yang penting arsitek. Oh iya. Karena Soalnya aku nilainya nggak cukup. apa gitu? enggak, bukan. Aku IPS. Oh, itu sama. Harus IPC nanti kan. Oh iya. iya. Kalau Oh, arsitek iya, kan dia harus bisa. ngejar IPC. Iya, Nah, iya. itu pas waktu sepelen 3 bulan. 3 bulan toh aku harus mempelajari biologi, kimia, fisika, yo mental IPS meronta-ronta. Oh, mungkin kalau negeri harus kayak gitu kali. Apa tapi kalau misalnya swasta kayaknya enggak deh, Mas. Kurang tahu sih. Di soalnya saudaraku di Trisakti, dia IPS tapi arsitek bisa nggak kayak gitu. Tergantung gitu. kampusnya nggak sih? Mungkin tergantung Kalau kampus, gitu. ya. Iya. Kalau Mas Rizal sendiri kenapa tuh? sama jadi arsitek. Apa jadi Oh, arsitek? pengen jadi arsitek Iya. juga. Oh, Di mana? Pengennya. Pengennya ya UGM. Pengen oke ya. mantap sih. Tapi kayaknya passionnya udah kelihatannya ada di DI nih. Iya. Nggak salah jurusan kan di Iya, DI? nggak salah juga. Enggak kan? Proses divisi. Proses divisi. Dikirain gara-gara nggak sesuai jadi Terkontaminasi. salah jurusan. Kontaminasi. Ih, sama sih sebenarnya gue juga sebenarnya awal-awal sebenarnya gue juga pengen awalnya jadi arsitek. Cuman ya lihat kapasitas lah, gue juga kan nggak bisa ngitung kan dia. Ya kan arsitek banyak ngitung ya kan. Iya, benar, Nah benar. ya udahlah daripada ntar gue salah jurusan di tengah-tengah, anjir kok malah begini sih hitung-hitungannya atau gimana, ya udahlah mendingan nyari aman aja di situ. Gak Kenapa banyak disuruh? hitungannya. Hah? Kenapa diisi? Pengen minggat. karena bosen aja gitu loh. Pelarian. 6 tahun iya, karena bosen Di aja. Bekasi. Selama 18 tahun di Bekasi, Jakarta, sumpah gitu pengen aku pengen bebas itu. Rasanya ya udah makanya ke Solo dapet deh. Itu guys. Oke, terus dari kalian berdua nih, ekspektasinya kan tadi kan udah ngasih tahu kan ya kenapa milih ini. Ekspektasinya nih sekarang, ekspektasi di desain interior. Pasti kan ada goals tertentu. Diisi apa di luar? Di dunia interior, desain interior. Oh. Entah di luar apa diisi bebas. Nah, kalau aku sebenarnya sih cakupannya itu luas. Maupun di arsitek, di interior itu sama-sama luasnya. Di pekerjaan pun juga ada hubungannya. Ya. Arsitek juga bisa ke interior juga bisa ke arsitek. Iya. Tergantung orangnya aja sih sebenarnya. Kalau aku milih diisi ya karena aku lihat budayanya isi Jawanya yang kental. Aku milih isi sebenarnya. Karena Jawanya. Iya, Terus Jawa. buat expect ke diri sendiri, ekspektasi ke diri sendiri sama luarnya. Itu apa? Mungkin pengen jadi Zaha Hadid. enggak Oh, itu kan ya bisa jadi ekspektasi itu. Idaman. Pengen jadi Zaha Hadid. Idaman. Apa gimana? ya perkembangan interior di Indonesia kan juga melesat jauh lah. Kalau dari Mas Dias? Kalau aku ke Solonya dulu ya, maksudnya di interior di Solo ya. Aku pengen orang interior di Solo ini seakur orang arsitek di Solo. Emang gimana tuh? Ya, Baru Iya. tahu. Jadi kan kalau misal arsitek kan dia gampang bikin badan, bikin biro gitu kan gampang. Karena kan dia juga proyeknya proyek gede-gede. Nah, kalau orang interior itu kan ya ada, cuman kan beberapa. Nah, kalau orang arsitek itu kan mereka sama-sama gede, terus nanti kayak apa? Mereka bikin foundation di Solo, terus akhirnya nanti di luar cakupan HDI sama IAI ya. Bikin foundation di Solo, terus nanti mereka akur, kumpul, terus nanti ada project apa, nanti kita bisa diskusiin, atau pemerintah bikin apa, kita bisa diskusiin, bisa dibukuin. bisa dibukuin juga. Itu kan juga saling nyokong gitu loh. Mereka bersaing tapi sehat gitu loh. Kalau misal ada akur gitu loh. Nah, cuman aku lihat interior di Solo itu masih pada jalan sendiri-sendiri.
Walaupun ada beberapa yang memang udah mulai ngelompok, cuman mereka masih punya keperluan sendiri-sendiri gitu, masih ngutamain keperluannya sendiri-sendiri. Nah, aku cuman pengen ngambil beberapa persen dari pikiran mereka buat dijadiin satu di situ gitu loh. Jadi nggak harus melulu kamu harus memprioritaskan kita harus jadi satu, nggak apa-apa kamu masih mikirin diri sendiri juga nggak apa-apa, cuman yang akur kayak arsitek gitu loh. Tapi pengen gitu kayak di Jogja. Di Jogja kan ada yang dulu bikin foundation juga arsitek. Nah, dia itu ngerangkuli mahasiswa-mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa nggak aktif di kampus nggak masalah. Ketika ada foundation itu terus mahasiswa tertarik, yang penting kan bukan kehidupan di kampusnya. Gimana mempersiapin nanti buat di lapangannya, di area kerjanya besok gitu loh. Ketika kamu udah jadi tenaga profesional, kamu bahan ditempa kayak gimana di luar. Nah itu kan setidaknya kita bisa bikin kasih kisi-kisi gitu loh. Kalau misal ada forum, kan itu juga bermanfaat juga. Selain yang tua tahu apa yang perkembangan yang sekarang, maksudnya kan sama-sama up to date itu. Yang kecil dikasih tahu, sok gue bakalan kayak gini. Yang tua tahu, oh perkembangan saya gini, cah nom-nom ini kayak gini gitu, kayak gini. Oh ada pembaruan kayak gini di interior, kayak gitu-gitu. Jadi kan maupun tua maupun muda sama-sama berkembang gitu loh. Nggak cuma stuck kayak gitu toh. Mantap. Saya kayak speechless denger dua-duanya berekspektasi dan iya. Oke. Terus kan ini tadi angkatan 17 ya, berarti udah berapa tahun sih? Udah 3 tahun ya? Udah 4,5. 4,5. Oh, udah 4 tahun. Ini pengalaman mungkin ya. Kita nanya pengalaman di dalam kampus. Pengalaman di dalam di luar juga sih, boleh. Yang nggak bisa dilupain di desain interior. Dari serah deh siapa deh. Apa ya? Mungkin dari kampus aja gitu. Dari kampus nongkrong Kak Brodi. Ya, nongkrong sama Pak Fajar, nongkrong sama dosen, ngopi sama dosen, nyantai lah. Sama kurikulum mata kuliah yang diajarin juga nggak expect juga bakalan kayak gitu. Masalah budaya, akulturasi budaya, ternyata isi punya mampu lah, karakter sendiri lah. Terus dari Mas Bias? Lebih ke habit sih. Apa tuh? Yang terjadi di sini, yang nanti nukang di PC ada acara pameran apa, terus nanti ketika lebih banyak ternyata ya di sini aku tambah sadar nggak terlalu mementingkan kehidupan di dalam makul. Itu karena aku lebih banyak dapat pengetahuan itu ketika selesai makul malah. Jadi dosen-dosennya sini kan sebenarnya ya ada beberapa yang humble banget. Kayak Pak Fajar, Pak Indarto, Pak Ernest. Itu setiap habis kuliah coba kalian pancing obrolan. Bakalan keluar semua malah. Itu ngedatengin langsung apa ya, lewat dulu? Entah nanti kan biasanya pada nongkrong di depan, di depan gedung, atau lagi coffee break, mereka pada merokok di depan kayak gitu kan. Udah dulu gitu, datengin, tanyain kayak gini, malah nanti panjang, yang nggak di dalam makul keluar malah. Oh iya sih pernah itu juga sama Pak Enes sama Pak Fajar biasanya. Ngopi bareng kayak gitu. Kayak gitu loh. Jadi kan kita nggak boring juga. Jadi tergantung ya kan itu dosen-dosen kan punya karakter sendiri-sendiri. Maksudnya kalau kayak Pak Ernest yang santai, bener-bener santai, terus sampai naik dewe, terus selengean toh gitu. Fleksibel sih, lebih ke fleksibel dia. Nah itu kan ada yang cocok-cocokan. Nah, misal nanti kan mengenai interiornya, dia itu fokus ke ornamen. Jadi aku kalau misal lagi dalemin ornamen, aku jangan Pak Ernest. Terus kalau misal lagi bikin detail atau apa, ngajak ngomongnya sama Pak Fajar. Pak Fajar itu detailnya mantap. Ini paling deket dulu kuliah sama siapa dosen? Pak Fajar. Nikoloka ini. Pak Fajar juga. Pak Fajar sama kali ya? Iya. Kalau dia apa siapa dia?
sama semuanya. Semuanya. Iya Oh, dong. dia kan sama benar. Aku sama benar. Sama benar. Serius? Sama benar. Wah. Karena apa tuh? Kayaknya seru. Karena apa? Ya, karena Mungkin jangan disebutin deh. Oke. Sama benar mi deket. Deket. Deketnya kayak ngomongnya. Deket. Oke. Ini kan kita penguji gue benar. oh ya. Penguji Oh, penguji benar nih. Ini Mas, kan kita itu sebagai anak isi gitu kan, pasti punya karya lah. Nah, karya Mas Riza maupun Mas Dias ada nggak sih? Maksudnya kayak yang karya yang kalian banggakan gitu dari kan kita kan bikin karya kan kalau misal mata kuliah mebel gitu mungkin mebel atau apa gitu ada nggak sih paling Yang kayak oh ini jagoan gua. iya ini nih punya gua nih gitu itu apa Ya di mebel sih sebenarnya. oh, di mana? Apa? Mebel 2 furnitur kursi. Mebel 2. Itu bikin konsepnya gimana mebel 2? Konsep dari sebenarnya semua tuh mahasiswa kenapa sih bikin kursi yang enggak out of the box gitu loh. Aku pengen bikin kursi yang out of the box. Misal kursi aja kakinya 3 gitu. Ada maknanya enggak? Ada. Konsepnya apa? Ada. Gayanya apa? Juga ada. Diambil dari transformasi apa? Juga ada. Kalau dari aku ya mebel 3 sih. Biasanya kan ada namanya tuh Ya, nggak? ada judul Iya. kursinya enggak? Kursi, Nama ya. kursi Ada. apa? Tin chair. Oh, ini mungkin bisa di ini ya panitia dimunculin nanti ya pas diedit. Tincer. Itu kayak gimana? Tincer. Kayak kaki 3 kata Kaki dia. 3. Kakinya 3. Aku punya artis sih sebenarnya Trihita Karana itu kan. Apa? Trihita Terhita Karana. karena. Apa itu? Karana. Hah? Itu anu sih. Ya di Indo sih sebenarnya. Apa itu? Harmony among people, harmony with nature, and we apa ya? Itulah pokoknya. Harmony with God. Itu pakai material apa? Besi material. apa rotan apa materialnya? Apa Kayu sama rotan. kombinasi kalau dari Mas Dias Yes. Iya sama mebel. Mebel 2. Bikin eksperimen sebenarnya itu. Apa itu Mebel sebenarnya? 2 gue. Jadi namanya itu Finch chair. Finch armchair sebenarnya. Jadi konsepnya itu sebenarnya aku ambilnya dari Golden Ratio. Jadi Golden Ratio itu kan yang ngeluarin si Leonardo da Vinci. Nah, di dalamnya Golden Ratio itu biasanya dipakai buat standar proporsi. Kayak apa namanya? Antropometri, kayak proporsi-proporsi itu kan makanya Golden Ratio. jadi gini Pis sebelumnya itu gue udah ngikutin Instagram dari Mas Rizam juga gitu kan terus tahu ada Makaila Studio. Nah, Makaila Studio tuh apa sih Mas? Sebenarnya itu konsultan interior arsitek sebenarnya. Ya apa ya? Artinya juga gak? Ya boleh. Kenapa milih Makaila namanya? Kenapa Makaila? Arti Makaila hadiah dari Tuhan yang penuh berkah. Deep banget artinya. Terus. Dari situ kan apa ya? Bingung juga milih nama apa. Ekspektasi dulu tak. Gue kira kayak udah kayak apa namanya kayak riset gitu namanya bagus apa ya doa atau apa gitu terus Apa? Ben Makaila karo Ya sebenarnya banyak sih pilihan buat nama konsultan interior tuh banyak. Tapi kenapa kok deep banget tuh di Makaila gitu? Terasa aja. Akhirnya ya terusan rezekinya mungkin di situ. Ini kan kerja sama ya, maksudnya Ya, collab gitu kan. Nah, itu alasan kalian, maksudnya kok aku cocok sama Mas Dias mungkin dari Mas Rizam.
karena aku kan dulu pertama 2019 ada proyek sendiri. Nge-handle klien tuh susah. Gimana caranya aku butuh orang yang nge-handle di lapangan, teknis lapangan, konstruksi dan sebagainya. Nah, aku ketemu sama ini, ngobrol panjang, ngobrol. Oh ternyata tuh dia tuh bisa nge-handle bagian konstruksi dan lapangan tukang kayak gitu. Ya kita sama-sama deket sih sebenarnya sama tukang di lapangan, main bareng, ngopi. Berarti sebelum-sebelumnya juga udah deket gitu, udah Udah. temenan gitu ya. Kalau dari Mas Diasnya sendiri, kenapa kayak oke aku gabung nih sama Mas Rizam? Ya kan kalau aku dari awal masuk kuliah pengen lihat teman-temanku tak kelompokin gitu. Oh ini enak buat depan, oh ini enak buat kerja, oh dia bisa diajak kerja gitu. Mana yang bisa diajak santai, mana yang bisa diajak kerja. Apalagi kalau Rizam bisa tak ajak santai juga bisa tak ajak kerja. Ketika dia ngasih tawaran ke aku, ayo aku ada project kayak gini dia jelasin semuanya. Kayak aku langsung oke, ayo aku tak bantu semampuku. Kamu si Rizam kamu fokus ke konsep, masalah teknis material sama nanti lo masalah sama klien atau sama tukang tak handle pokok. Karena akhirnya terus kita jalan bareng. Jadi kayak pembagian jobnya udah jelas gitu loh. Terus yang bikin yakin mendirikan Makaila Studio itu apa dari masing-masing? Yang bikin yakin. Iya. Ya sebenarnya tuh aku di circle yang butuh apa ya? Ayo apa? Banyak yang minta tolong sama aku. Oh. Gimana caranya buat kursi? Ada nggak channel buat tukang? Terus buat kayu, meja. Nah dari situ kan buat studio aja lah. Mending. Terus banyak juga yang pengen ada teman, dari teman ke teman pengen buat coffee shop, apa cafe, apa restoran. Akhirnya kontaknya ke aku. Nah dari situ kan ngapain diri sendiri, ngapain ke aku sendiri, mending aku buat tim juga. Ya dari situ. Terus kan dari tadi ngomongin itu ya apa sih project. Mungkin kan ada teman-teman yang belum tahu project itu bagaimana dan cara ngambil project awal-awal tuh gimana? Itu gimana sih, Mas? Kan tadi kan ngomongin project terus nih. Itu cara ngambil project tuh gimana sih? Yang simpelnya atau gampang dijelasin? Yang pasti sih bikin pasarnya dulu. Kalau misal mau komit buat berdiri sendiri, bikin pasar dulu. Pasar. Jadi nanti kayak Rizam ini, dia kan kecimpungnya di coffee shop. Nyambi barista. Akhirnya identitinya dia di dalam circle-nya si coffee shop secara tidak langsung jadi kebentuk. Oh, Rizam ini punya background interior, dia bisa bikin rancang kayak gini. Berarti ketika ada orang yang pengen bikin secara tidak langsung kan di dalam circle itu enak Rizam. Makanya nama Rizam yang kecebut jadinya. Jadi yang kepilih awal itu dulu background-nya Makaila kayak gitu. Terus akhirnya karena nggak bisa stuck di situ toh, mesti ngelebarin pasar. Jadi gimana caranya nggak dari orang yang kita kenal, tapi harus ke orang yang nggak kenal sama kita. Jadi awal ketemu kita sama-sama nggak kenal, terus kita mulai branding diri ke depannya kliennya itu. Jadi mereka itu ngeluarin uang buat bayar jasa konsultan interior itu di hati kayak pas cucuk. Aku ngeluarin uang segini, bayar orang segini. Nggak sayang-sayang ya, gitu. apa yang aku dapetin. Makanya di dalam visinya Makaila pun kita mau edukasi klien. Jadi ketika ada klien yang pernah
bekerja sama kita, setidaknya mereka tahu lebih tahu interior dari sebelum kenal sama kita. Jadi kayak, Mas nanti kalau pemilihan kayak gini resikonya kayak gini, setidaknya dia kan bakalan ada memori. Oh berarti aku kalau besok mau pakai material ini ternyata ada kekurangannya kayak gini kan. Mereka klien itu juga berkembang gitu loh, bukan yang klien bener-bener nol kosong sama nggak tahu sama sekali masalah interior gitu loh. Yang ditahu cuman pengen gue gini gitu loh. Ya kan banyak yang gitu. Ya kan banyak kan kayak gitu. Jadi buat ngatasi masalahnya makanya visinya Makaila mau setidaknya kita ngasih edukasi ke klien biar gimana caranya nanti klien setelah nggak bekerja sama kita, misal pun dia sama biro lain pun nggak kerepotan gitu. Oh dia udah punya background, pernah bangun kayak gini, dia tahu resikonya kayak gimana, terus nanti kalau mau pakai ini kayak gimana, setidaknya mereka tahu walaupun itu masih permukaan gitu, tapi kan itu setidaknya membantu lingkungan gitu. Kalau dari Makaila Studio tuh ada spesifikasi khusus nggak sih untuk ngedesain apa kayak gitu, lebih kemana arahnya gitu? Apa semuanya bisa? Enggak juga sih, interior? luas juga sih sebenarnya, dari public space mungkin, kalau landscape, tata kota, makro mikro sama aja sebenarnya. Yang udah dapat proyekan di Makaila apa tuh? Boleh bocorin nggak? Ya kebanyakan baru public space. Public space kayak kafe. Ya coffee shop. Kos. Ya kos. Kos juga. Ya kos. Apa lagi ya? Tempat sembahyang. Ah. Oh iya. Joglo. Itu kafenya Langgar. kafenya di mana yang udah didesain sama Makaila? Ya ada di Seperdua Kopi itu yang Seper- keratonan. Oh, Seperdua Seperdua Kopi Kopi. keratonan itu. Keratonan bukan? Ya Mana tuh? Oh. Yang di Jagalan. Bukan. Bukan. Dia bikin cabang. Oh beda. Iya, Oh ada. Dikirain yang di Jagalan. Yang di Jagalan juga didesain sama Makaila. Enggak. Oh enggak, beda lagi. Iya, terus Desainnya industrial nggak sih yang seperti ya industrial minimalis. oke. Aku kemarin lihat soalnya Oh, lihat doang nggak masuk. nggak masuk loh. Masuk biar bisa ngeliat gitu isinya. Terus kan tadi udah ngomongin apa namanya? Mau project sama apa ininya kan studinya. Itu persiapannya yang harus dari nol banget berarti kan ya? Dari nol banget. Minus ya berarti. Nggak ada orang Nggak ada. lulusan dari nol. Oke. Tapi dari minus Minus. banget. Itu persiapannya mungkin kan gue sendiri nih pengen kayak ini kayaknya oke juga gitu lah, atau ya mungkin yang di rumah atau yang lain juga pengen ngikutin juga jejak karirnya. Itu persiapannya apa aja dari minus itu sampai sekarang, from zero to hero. Apa ya? Oh ya, from minus to hero. Apa itu? Mungkin dari branding sendiri ya harus branding yang benar-benar ke konsep lah istilahnya. Equipment, PC, printer, tempat itu penting. Enggak untuk ke depan sih sebenarnya. Tempat ke depan. Apalagi ya? Mental. Butuh nge-guide orang nggak sih? Ya. Kalau Iya. awal-awal tuh butuh nge-guide orang apa harus satu Ya. orang atau dua orang aja gitu? Nggak harus sih sebenarnya, kalau lingkup perancanganmu itu kecil mungkin sendiri bisa, tapi nge-handle vendor lain atau orang lain mesti agak keteteran. Tapi mungkin bisa. Aku dulu juga keteteran, tapi juga bisa. Teteran tapi Bisa, juga tetap bisa. bisa. Repot. Oh, gitu. Terus apa lagi? Udah. Komunikasi sih. Ya komunikasi. Komunikasi. Oh, apa namanya tuh public speaking? Iya, public speaking. Public speaking bisa. Jadi buat nge-hire orang itu bakalan enak gitu. Kalau misal pun ya kerepot awal tadi kan kerepot pun bisa mucu ya, panggilnya mucu soalnya. Mucu ini dulu kan apa namanya dia desainnya kenceng. Cuman penyampaiannya itu kadang belibet. Oh iya. Nah, itu kan berarti dia cari apa kelemahanku dulu. Ketika kalau misal kamu bikin tim, apa kelemahanku dulu, apa yang kurang di aku. Misal ini bisa tak benahi dulu sendiri,
jalanin dulu. Tapi kalau memang bener-bener butuh orang dulu, nggak apa-apa butuh orang, tapi jangan kamu terus stuck jaga orang itu. Kamu juga tetap harus apa yang minusmu ini buat asah terus sambil lihat orang yang bisa itu. Jadi setidaknya nanti nyoba sendiri, ketemu sendiri, public speaking sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya Biasa. nanti kamu jadi owner yang bener gitu, owner yang sebenarnya gitu loh, bukan yang cuman nggak melulu tim terus, tapi owner. Jadi ketika timmu kayak gimana, kalau misal mentalmu udah owner dulu, kan enak bakalan nih. Iya. Kamu ngatur timmu itu enak. Tapi kalau kamu masih ke mindsetnya tim terus, saling jaga kayak gitu loh. Itu nih. Ini Makaila Studio udah ada berapa itu nggak sih karyawan, apa sih namanya full itu? Ya, karyawan. Iya, bisa. karyawan. Karyawan. Itu sekarang udah ada berapa? Sejauh ini Kalau- perkembangannya. Apa ya? Kalau aku dari Makaila sendiri lebih ke freelance sih. Freelance. Mungkin kalau perancangan besar Hmm. sampai 1 hektar mungkin nge-hire orang arsitek. Oh jadi kalau misalnya ada project langsung wah, hire. se-project sih sebenarnya. Oh. Kalau 1 bulan ya tergantung sih, studio kan beda-beda. 1 bulan ada pekerjaan, kamu diplot, kamu buat layout bla 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 sampai 3D apa dibagi gitu kan masih bisa. Ada masalah konstruksi nanti sipil gitu masih bisa. Lebih ke hire freelance. Berarti itu juga nge-guide sipil sama arsitek juga. Iya kalau perancangan yang besar. Perancangan besar. Ya, Lebih dari 3 lantai lah. ya. Oh itu ini tapi yang udah dibuat sama Makaila Studio udah pernah nge-guide arsitek sama sipil. Sipil Di lah, sama sipil. sipil belum, tapi baru arsitek. Ya arsitek udah sih sebenarnya. Tapi kan baru ongoing juga proyeknya. Gitu. Terus yang ngebedain Makaila Studio sama studio lain tuh apa? Ada? Tahu iya kan ada gaya-gaya desainnya Iya, atau iya. apanya Desainnya gitu loh yang yang- membedakan. Menjadi ciri khas lah dari Makaila Studio sendiri. Explore material lokal. Oh, kalau ini mainnya di lokal. Material lokal. Contohnya yang sering dipakai atau mungkin atau gimana gitu. Mungkin kalau industrial gitu kan dari elemen pembentuk ruang semisal mungkin kalau kap lampu dari rotan, kursi bisa kayu, bisa rotan juga bisa, ambience juga bisa pakai rotan apa pakai kayu, mungkin material pembentuk apa ya, dinding lantai pakai Seling. bata seling. Lantai kita pernah bikin expose bata. Jadi nggak di plaster tapi kita susun bata. Bata expose yang biasa. Batanya tak susun tapi buat lantai. Betul. Enggak gereja-gereja tuh. Enggak iya. Ah, pakai apa? Ya, Ada. Panjang ya kalau dijelasin. Jadi kuliah di sini. Ini mantap. Bata. Keren banget sih. Seru lantai pakai bata. kayak nyaman. Enggak di finishing coating gitu. Ya, ada Paling anu tuh apa namanya? Wood filler. wood filler yang transparan itu kan bisa. Biar dia nggak lumut tok. Kalau misal nyatuinnya nanti bisa dibobrolkan di belakang. Oh iya, ini kan yang ngomongin material. Bisa ngerti finishing material dan sebagainya itu karena lapangan Iya, atau nyari tahu lapangan, sendiri lapangan. karena lapangan juga. Iya. Oh, Sama jam explore, jam ya, terbang. explore di internet mungkin ngerti project studio lain, tapi lebih besar ke lapangan sih. Di lapangan tuh explore yang paling mantap. Awal-awal buka Makaila udah ngerti belum kayak buat finishing atau apa gitu? Kayak buat material-material ya. Kan pengenalan di material itu awal-awal banget. Itu Ya tahu sih tahu. sebenarnya. Ya harusnya semua tahu. mahasiswa kan juga Ah. harus tahu. Cuman karena PAP-nya kurang. Akhirnya tahu dulu apa namanya. Ya mulai dari lingkungan rumah itu kalau misalnya ada proyek-proyek tak main, aku main ke situ terus aku ngobrol sama tukangnya nanya tanya aja sama tukangnya. Mereka juga kadang ya ada yang seneng, ada yang juga keganggu.
Cuman ya gimana, daripada nggak tahu sama sekali kan. Soalnya kan itu explore material kan juga riskan gitu loh kalau misal di dalam proyeknya nanti. Iya benar. Kalau misal kamu nggak tahu gimana memperlakukan materialnya, kan jadinya nanti malah nggak maksimal. Oke, terus harapan nih ke depan Makaila Studio tuh kayak gimana sih? Apa ya? Ya lebih berkembang aja sih. Ada proyek-proyek yang belum pernah kita coba, bisa dicoba. Menemukan klien-klien yang unik. Menemukan klien-klien unik tuh, wah Seru. seru. Salah satunya apa tuh tadi? Apa ya? Klien yang pengennya ini itu tapi menurut kita itu bagusan kayak gini, tapi klien tuh lebih mementingkan dari segi murah, terus kualitas, kita juga mementingkan itu. Tapi kan ada juga klien yang iki wae sok ngapain mahal-mahal gitu kan. Berkembang aja sih mungkin luar Jawa. Amin. Terus Besaran pasar. oke. Terus ini juga jadi pertanyaan gue sih dari awal-awal kuliah. Apa tuh? Kita kan kuliah, Ha. apalagi ada beberapa yang organisasi juga. Heeh. Itu kalau misalkan punya project kan itu apa sih, ada kesulitan nggak sih? Atau penting nggak sih kita apa kuliah terus sambil ada project kan? Nggak apa. Nggak apa-apa. Lebih Apa bagus. itu sulit nggak? Maksudnya Enggak. Bagi waktunya. kayak gimana gitu loh? Enggak sih sebenarnya, enggak sulit. Cuman tergantung individunya sih. Tapi kalau misal kamu memang benar-benar komit buat pengen berkembang, ya nggak apa-apa. Itu cobaan. Jadi ketika kamu besok lulus itu bukan jadi sarjana yang cuman bilang gitu loh. Iya, Aku cuman pengen kerja di sini, terus nanti kamu daftar di sana tanpa ada pengalaman apapun kan. Juga di dalam situ, walaupun nanti keterima kan, ya tetap ada proses di dalam situ. Cuman kan kamu ya kayak kamu start di bironya itu dari nol. Tapi kalau kamu kemarin pas kuliah kamu pas kuliah punya project, setidaknya kamu dari satu gitu loh. Masuk ke biro itu mulainya dari satu, bukan dari nol. Jadi kan kamu bisa mangkas waktu belajarmu di dalam situ. Jadi keluar dari situ pengalaman tambah banyak. Kayak gitu-gitu. Jadi apalagi nanti kan ada magang. Iya. Ada magang juga. Kadang kalau misal kebanyakan kemarin anak-anak angkatanku biasanya dapat proyekan-proyekan gitu dari magang. Jadi nanti ada yang ternyata kliennya bironya sana lebih cocok langsung, ada yang langsung di-hire. Nanti coba nanti aku bikinin kayak gini, project A, project B kayak gitu. Ada yang nanti langsung diajak kerja sama. Cuman resikonya ketika kalau si mahasiswanya nanti udah terlanjur nyaman kuliahnya, Iya. Kacau kuliahnya. bagi kan itu semester akhir. Terus akhirnya ya kan ada tuh istilah, kalau misal udah kenal uang, Udah belajar males. itu kayak udah dikesampingkan gitu. Iya. Nah, padahal asas legalitas itu penting. Kalau kita, apalagi kita di interior ya, kita nggak bisa ngomong gede-gede. Tapi kalau misal nanti bakalannya akhirnya dipertanyakan asas legalitasmu. Kamu ngomong kayak gitu itu pendidikan kemarin apa gitu. Ya memang ada, kalau misal ke hire sama biro, memang ada yang memang dia cari skill. Cuman kalau misal nanti kamu lebih berkembang lagi, bakalannya asas legalitas. Soalnya banyak yang biru-biru, walaupun dia udah gede, tapi sebenarnya belum maksimal. Mereka pun juga bilang gitu. Ya karena dulu mereka dulu gelo dulu. Kenapa kok dulu nggak tak kelarin aja? Makanya kamu harus kelar mas, kayak gitu. Masih berjalan gitu. Berarti penting banget. Penting sebenarnya. Dari Anda. Mas Rizal. Sama aja sih. Sama aja. Kopes. Berarti penting ya. Selama kuliah harus seenggaknya megang 1-2 kali ya project buat Ya, ituan. jangan takut lah ketemu klien, punya project pertama. Aku dulu takut. Itu awal-awal nawarin apa gimana sih? Iya, Nawarin suruh jasa. buatin. Suruh buatin apa menawarkan diri? Ditawarin. Tawarin. Kalau ini studi kasusnya ditawarin. Nah, ditawarin. Ya. Ditawarin terus iya enggak. Ternyata kliennya kayak wah, gak ribet. Oh. Gak ribet. Wah. Aku
dari situ kan pasti belajar. Oh berarti harus punya solusi yang lebih lah di lapangan, apa di vendor, apa pas di gambar kerja, ngerjain gambar kerja. Tapi kuliahnya nggak ini kan mas, nggak keteteran. Kayaknya. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol singkat ya tentang pertemuan Aira dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau masukin ke game aja nih daripada nggak ini. Nah, kita panggilkan sang wibu. Sang wibu Wips. Ayo Wips. Nah, ini Wipsnya nanti. Oke, makasih ya. Itu tadi Wips Dating 19 ya. Dia penggemar wibu sampai mimpinya itu jadi dikejar Big Mom. Oke. Ini ada permainan. Namanya apa? Rapid Question. Rapid question. Rapid question. Namanya rapid question. Jadi Antigen. ambil habis itu langsung cepet jawab sama alasannya. Oke. Kita langsung aja ngambil. Ini sendiri. Nggak barengan. Nggak maksudnya satu tapi barengan. Oh, barengan. Nah, Oke. jadi gantian. Dibaca. Photoshop atau Canva? Photoshop. Kenapa? Canva. Kenapa? Enak aja. Untuk warnanya. Kalau aku yang mepet, Iya. Apa? kalau aku yang mepet tetap Photoshop kalau masih jam. Aku tetap fleksibel. Lanjut. Laptop atau PC? PC. Kenapa? Nah, Kerjanya bekerja enak, keren-keren enak, mau upgrade juga enak. Wajib. Lanjut lagi nih. Kontemporer atau minimalis? Minimalis. Kenapa? Kalau aku suka MPV. Ini kita pegang. Wah, itu. Kayaknya pertanyaannya cewek rambut panjang atau cewek rambut pendek? Saya tercipta. Gue. yang tadi Wips kesini bisa kali ya. Wips. Wips tadi kesini bisa. Apa mas dia tuh mas? Rambut panjang. Nggak cepat. Terus. Nirmana atau ornamen? Ornamen. Kenapa? Gak aja. Warna gak tampak. Nirmana bukannya band. Cook atau Asus Rock? Oh, oke itu. Warna lebih jelas. Oke, nah Displaynya kok kayak efektif ya? Gue juga. Enggak. Oh, enggak juga. Yang nggak pro. Nggak pro. Standar. mata kuliah teori atau mata kuliah praktek? Praktek. Praktek. Seru aja. Awas ngapalin. Enggak juga. Oh, enggak juga. Apa? Ya, eksperimen aja. Bikin dengan sistem buat pengadrian. Habisin aja semua nggak apa-apa. Banyak banget. Berapa pertanyaan? Intel atau AMD? AMD. Prosesor. Sudah. Intel. Ya. Kenapa tuh? Kita IT. Gak tau dah.
Ya. Lagi konflik nih. Mebel atau aksesoris interior? Mebel lah. Wis. Karena masih ada dulu. Oh, jadinya yang pusing. Wih. Wah. Aeropress atau French press? French press. Aeropress. Kopi. Kopi. Oh, ada kopi. Gua nggak ngerti gitu-gitu dulu minum es teh. Batukin es batu kristal. Partner ngeselin atau klien kebanyakan minta revisi? Kreatif. Apa? Partner ngeselin sih kan? Ya ngeselin. Dalam hal Kalau kalau nggak ada waktu mesti bilang. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak apa juga. Jadi bisa ya ngapain? Minta buat. Jadi klien biar Rizal bisa belajar. saling melengkapi. Iya. Mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Kuah. Aroma nih. Oh, Selingkuh atau diselingkuhin? Waduh. Waduh, berat banget guys. Hilang. Iya. Gasip. Aku sih. Bukan gue takut aja. Mouse atau pentak? Pentak. Kenapa? Kan jadi kan. Kayaknya iPad. Oh, iPad. Lalu kayak apa manual? Kayak apa manual? Lagi tasket. Iya. Pakai itu aplikasi apa? Program. Emang biasa pakai. Kan dia di sini kayak warna gelap atau warna cerah? Warna gelap. Seni nggak ada ya warna-warna ngejreng gitu. Pada hitam semua buku rata. Sekali. Apa tinggi? Tinggalkan atau meninggalkan? Aduh gila. Tinggalkan. Oh, softball. Enggak yang pak boy. Bukan atau kayu? Bukan kayu. Bukan. Kayu. Sustain. Ayo. Awet. Emang ada nggak? Tinggi pagi. Tidur pagi. Apa yang? Tidur pagi atau tinggi malam? Jam berapa? Jam berapa? Terus Bangunnya? bangunnya berapa? Ya kalau nggak ada kerjaan Kalau kerja jam 9 sampai subuh juga pernah. Nggak kepikiran. Iya. Jauh. Berangkat. Kalau apa namanya pas pengawasan di atas jam 12 kan kalau dari pagi kita belum tahu progresnya. Dan tahu progres kan kalau udah istirahat siang tukang istirahat kita belum dari rumah tinggal atau dari rumah tinggal ya ada kasih rumah Kenapa tuh? Kenapa nih sih di rumah tinggal maunya? rumah tinggal kelas Oh, enggak. kita kan main psikologi senior yang
kita sebagai dokter. Kita aja kriminal. Kelas offline atau kelas online? Offline lah. Kalau dulu offline, kalau sekarang online. Karena kalau ada kerjaan harus berangkat ke kampus. Pada ringan atau pada merah? Pada merah. Kenapa? Expose-nya kan jelas. Kan kita support material lokal. Kuliah sama kerja atau kuliah sambil organisasi? Kerja lah. Wis. Latte atau cappuccino? Cappuccino lah. Wah, ini konflik. Bubur diaduk atau bubur gak diaduk? Pertanyaan apa? Diaduk. Enggak. Enggak. Beneran ya. Tetap tubuh di atas tempat kerumunan. Nah, betul. Aneh ini. Enggak ada sih. Kayak kemudahan anjir. Tapi nggak ada rasanya kalau kita sini. Ada kan ada kuahnya gitu juga di satu. Ya udah. Kerja individu atau kerja tim? Kerja tim lah. Habis. Terakhir. Ayo terakhir. Jelas. Jelas. Oh masih ada lagi. Ada ilustrator atau koreografer AI. Modeling dari awal itu. Ya. Kurang vektor. Skate atau Lumion. Skate. Kalau aku sih Yes. oh, lima subdivision itu V-revision itu kan? Jadi sekarang apanya? V-revision. Dikirainnya makanya dikirainnya milihnya sesuai tapi kan enggak itu. Oke. Thank you ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol sampai sini aja. Next masih ada keseruan lainnya dan masih banyak narasumber lainnya. Thank you buat Mas ya, Pakai lapor. dapat inspirasi sama motivasi ya buat proyek-proyek kan. Dengan kuliah mau sambil kerja bisa banget hubungin ada promo Instagram sama promo itu mungkin ya. Di Instagram ada @makaila studio. Sambil di sini aku tolong edit ya. Tolong edit di sini. Ada Instagram khusus nggak buat di promoin? Ada. Oh nggak ada. Personal. Personal. Oh personal Ada aja. juga. Oh, ada juga. Ini ada apa? Wis. Ntar langsung di follow ya. Thank you Sama. semuanya. Thank you for watching and see you. Woo!